Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini siapa yang nggak hadir? Rahman, Rahman. Aceng. Kemana? Oh, Rahman izin. Izin. Keluar. Keluar kemana? Ada suratnya enggak? Ada suratnya enggak? Biasanya mah ada ya, harus ada. Jadi nanti kalau misalkan ada suratnya mah keterangannya jelas gitu. Kalau misalkan kayak gitu izin tanpa ada surat, nanti diapain ya? Oke. Baik. Di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang dalam pertemuan pertama ya, kelas 10 ya. Nah, pertemuan pertama itu mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Oke. Ada yang tahu nggak siapa itu Nabi Muhammad? Tahu nggak? Saya sih Nabi Muhammad teh. Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Terus Utusan Allah. utusan Allah. Terus Penyempurna. iya, penyempurna. Oke, terus ada lagi? Suatu nasana atau orang yang baik. Betul. Oke, sip. Nah, ada yang tahu nggak kelahiran Nabi Muhammad itu tahun berapa? Berapa? Tahun Pas apa? Tahu nggak? Lupa lagi. Oke, tidak apa-apa. Oke ya. Dengarkan baik-baik. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada Nabi Muhammad lahir di Mekah. Ada yang tahu nggak harinya hari apa? Hari Senin, bagus. Tahun Hijjah. Kalau tahun angkanya 12 Rabiul Awal tahun 571 itu dalam kalender Romawi ya. Berapa? 571 dalam kalender Romawi. Nah, kemudian ada yang tahu nggak nama ibu Nabi Muhammad? Ya, kalau ayahnya Lupa lagi. Abdul. Ya, Abdullah ya. Abde. Belaham. Oke, sip, bagus. Tahun yang tadi itu bisa disebut juga tahun gajah ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pun menghentikan aksi mereka, yaitu pas penyerangan kemana? Mekah. Ke Ka'bah. Nah, ke Ka'bah ya, yang dipimpin oleh siapa? Raja siapa? Abraha. Oke. Kemudian ada yang tahu nggak masa kecil Nabi Muhammad? Masa kecil Nabi Muhammad, kisahnya. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim ya, karena ibunya meninggal. Nah, jadi semasa kecilnya Rasulullah SAW tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Namun Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan ya. Nah, jadi pada waktu itu ada tradisi Quraisy gitu ya, pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan dirinya ke dalam kampung ya, dalam satu kampung. Nah, jadi tradisi di kaum kafir Quraisy tersebut itu membuat Nabi Muhammad SAW
tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun. Jadi kurun waktu berapa tahun? 8 sampai 10 tahun? 2 tahun ya. Nah, hal ini juga justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah. Halimah itu siapa? Yo, Halimah. Iya, siapa? Yang menyusui. Iya, siapa itu? Nah, gitu ya. Jadi di situ Rasulullah itu menjadi anak yang tanggap, kemudian bersikap baik, cerdas ya pada masanya. Gitu. Kemudian masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini pada masa remaja Nabi Muhammad SAW terjaga dari perbuatan merugikan kawannya, gitu ya. Jadi sampai suatu ketika Nabi SAW pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah, Allah itu justru menutup telinganya sampai tertidur. Gitu ya. Jadi ketika Nabi duduk ya bersama kawan-kawannya, kan biasanya kalau duduk itu nggak gibahkan. Nah, ini pada saat Rasulullah duduk di situ, Allah dengan sengaja menutup telinga siapa? Rasulullah ya, biar tidak mendengar gibahan-gibahan itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu Nabi Muhammad menjelang dewasa. Ada yang tahu nggak? Menjelang dewasa itu beliau ngapain aja? Pernah apa aja? Nah, salah satunya berdagang ya. Bagus. Nah, selain berdagang juga dia persamaan dari berdagang, bisnis. Nah, iya, jadi makanya ya orang-orang yang berbisnis itu biasanya kaya kan ya, daripada orang yang bekerja. Dulu kan kadang-kadang hanya sekedar berapa persennya dari orang yang berbisnis ya. Kalau yang berbisnis itu biasanya silabanya itu ya banyak daripada orang yang bekerja. Jadi Rasulullah itu dulunya senang berbisnis. Nah, kemudian pernikahan Nabi dengan Khadijah. Nabi nikah itu pada usia berapa? Kurang lebih 30-an. 30? Kurang lebih. Coba nikah Nabi. Tahun 11 Umur Nabi Muhammad nikah. Siapa? Berapa? 20? 25. Makanya ada sunnah bahwasanya nikah itu baiknya pada usia 25 tahun, karena Nabi SAW ketika itu nikah pada usia 25. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama itu wahyu surat apa? Iqra. Surat apa? Nah, ayat 1 ayat 1 sampai berapa? Sampai 5. Sampai 5? Sampai 5 sampai 4. Sampai 5. Coba Ujang, bacakan Ujang. Oke, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam
alhamdulillah ya udah hafal ya. Udah hafal. Mantap betul. Ujang terus jus sabaraha? 30. Jus 30 jus atau 1 jus? 1 juz. Juz 30. Bapak nanyanya berapa jus kamu yang udah hafal? 1 juz kurang 3. Oke, bagus. Bapak ditingkatkan lagi ya. Sip. Ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini sampai situ aja ya. Di sini ada berapa poin dari T? Ada 9, 10, 11 poin. Nah, ini baru 6 poin ya. Jadi 11 kurangi 6 berapa? 11 kurang 6. 5. Nah, nanti itu buat tugas kalian ya. Yang pertama, tugasnya itu tulis dakwah pertama Nabi Muhammad. Kedua itu pertentangan kaum kafir Quraisy ketika beliau berdakwah ya. Kemudian yang ketiga itu mengenai perintah berzakat di zaman Rasulullah ya. Apa sih, seperti apa gitu, bagaimana penerapannya gitu. Kemudian yang keempat, perintah kurban di masa Rasulullah SAW ya. Jadi kurbannya harus apa dan jenisnya apa, kriterianya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir tugas untuk kalian yaitu tulis sejarah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup. Dapat dipahami? Insyaallah. Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini Bapak akhiri saja ya, karena waktu juga sudah habis. Ya, oke. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.